Ini lahan rawa kita semak ini ya, terlambat perawatan semua itu ya, karena modal juga. Maka di sini kita buat betengan ya. Ini kita buat betengan ya di dekat pohon sawit ini, supaya kita dapat fungsikan tanam sayuran. Kita rencana tanam sayuran terong, cabai sebelum sawitnya agak besar ya. Mungkin 1 kali panen kita nanti baru tanam timun ya, sebagian tanam timun juga, karena kita merawat sayuran itu nanti sawit akan tumbuh sendiri dia. Setiap kita memupuk sayuran, maka pertumbuhan sawit pun akan berjalan. Jadi kita tidak terlalu berat lagi merawat sawit, kita hanya merawat sayuran saja. Ini panjang beteng kita buat 2,20 meter panjangnya, tingginya 40 cm dan lebarnya 60 cm. Kita buat dia tinggi karena ini kalau banjir dia ya, kadang air itu agak naik sedikit deh ya. Karena ini tadinya memang kalau banjir, sebelum kita buka sungainya ini sampai 60 cm 80 cm naik air. Tapi setelah kita buka sungai, tapi masih kurang ya. Banjir itu sekedar aja lintas dia, tidak lagi seperti dulu. Jadi kuras sudah cantik dia nanti untuk kita buat tanaman sayuran. Ini baru 1 hari kerja kita ya, baru mulai kita. Sayang kalau tidak cukup perawatan, karena walaupun kondisi semak dan hutan, sawit kita ini cukup bagus dia. Daunnya hijau, bahkan hampir hitam dia. Nah inilah kondisinya semak. Terlambat ya, semua itu modal ya. Tapi bagaimana teknik kerja kita supaya tidak terlalu berat kali kita untuk merawat sawit ini, karena emang kita buka itu lebar, kita modal tidak ada. Tapi cuman kita lah yang punya inisiatif untuk membeli lahan rawa ini, yang begitu sudah lama dibuka tidak jadi. Sudah berjalan 40 tahun rawa ini dikelola masyarakat, sebagian belum jadi sampai sekarang. Tapi semua itu sebenarnya karena tidak ada kebersamaan. Susah kita mempersatukan orang ini untuk sama-sama membenahi lahan kita. Karena di rawa ini, daerah hilir sana, bawah itu udah ratusan hektar dulu rawa itu, sekarang sudah menjadi kebun sawit ya. Sudah truk bisa masuk ke lahan itu ya, kalau sudah kering, karena dia dikelola itu, jadi rawa itu cepat menjadi tanah dia. Tetapi di daerah kita ini ada sekitar 200 hektar lagi ini dengan perkebunan, karena tidak ada kebersamaan untuk membuka. Kadang juga masyarakat yang susah diajak kerjasama untuk membenahi sungai. Jadi sampai saat ini belum dapat maksimal pertumbuhan sawit ini. Namun sebenarnya kalau memang kita bisa merawat rutin saja, ini sawit tidak ada masalah lagi. Karena di sini ada juga sawit yang sudah lama ini. Ini udah tanaman tahun 90-an ini ya. Ini tegak berdiri dia tidak condong. Tapi karena dulu di sini air semua, jadi pohon tidak mau besar dia. Inilah baru air itu habis, sekarang tidak ada. Kalau dulu di sini air semua, karena sungai itu tidak dibolo. Jadi kita punya inisiatif membuka sungai itu sekitar 1 kilo itu yang inti dia ya. Yang fatal itu tidak ada sungainya, tertutup, itu kita buka sudah ya. Dengan modal sendiri kita panggil alat berat, juga pertama dulu tenaga manual,
jadi air sudah menjadi berkurang. Jadi kalau rutin aja kita merawat sawit ini, rutin juga membersihkan sungai itu, sebenarnya sawit ini tidak ada masalah lagi dia. Nah, karena dia memang sudah bagus untuk pertumbuhan sawit. Inilah kita lihat, ini sawit belum pernah kena pupuk ini sepertinya ya. Kalaupun pernah dia mungkin delomit lah, itu pun mungkin hanya setengah on per pokok, sangat sedikit sekedar aja. Nah, karena kita kekurangan modal tadi ya, karena ini lahan dulu kita ambil ini luas ini ya, sekitar 20 hektar. Jadi kita sebenarnya kita tidak punya uang, kita dipercayakan bank untuk ambil uang bank, baru kita beli lahan ini. Akhirnya kita mau merawatnya kita masih bingung, dan kita masih punya sangkutan dengan bank. Ya mudah-mudahan berjalannya waktu, nanti kita selesai bank, baru kita bisa aktif untuk merawat rawa ini semuanya yang 20 hektar ini. Nah, di sini kita coba dulu untuk membetengin tanah ini supaya dia bisa kita tanam sayuran. Nah, ini ada tinggi 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 40 cm, tinggi bedengan ini lebih kurangnya, dan lebarnya 2,20 meter. Sini nanti kita tanam sayurannya. Yang bagus dia sebenarnya tanaman timunnya, karena kita nanti buat tanaman timun, dia lanjarannya mereng keluar dia, jangan ke sawit ya. Jadi dia mereng keluar, tapi kita ikat tali supaya kuat ya. Kita ikat di sawit atau di mana nanti, atau dengan kawan yang sebelahannya ya, berlawanannya, supaya dia tidak mudah tumbang lancaran itu. Nah, karena lancarannya tidak ada pegangan dia, tidak seperti yang biasanya berhadapan-hadapan, jadi kuat ya. Jadi kalau di sini nanti kita buat sebelah aja keluar ya lancaran itu. Nah, kalau bisa kita panjangkan, kalau bisa nanti memang bisa ada lancaran yang bisa kita cari, kita tembuskan ke bedeng satunya deh. Jadi di sini nanti di tengah air ini tengah antara lancaran sebelah kanan tembus ke sebelah kiri. Nah, itulah dia, supaya kita nanti bisa bermanfaat, semua lahan yang kita kelola ini tidak menjadi sia-sia dia pekerjaan itu, cuman membersihkan rumput aja. Tapi kita bersihkan, kita beri tanaman palawija, jadi sawit tidak kita perlu merawat lagi, dia tumbuh bagus, akarnya akan lari ke bedengan ini, dan juga sekitarnya rumputnya nanti bisa habis dia. Ada sebelah teknik kerja kita supaya untuk menghemat biaya. Sebenarnya saya ada sih keinginan mau tanam padi di sini, cuman karena saya tidak pernah tanam padi dari dulunya, saya masih bingung bagaimana cara tanam padi itu. Tapi mungkin nanti juga akan saya coba tanam sedikit dulu ya, 5 rantai, bagaimana cara perawatannya, pengolahannya di sini. Nah, karena ada kawan bilang ini tanam padi darat pun udah bisa dia katanya di sini. Nah, itu kita coba juga nanti supaya mengurangi gulma, jadi kita tidak selalu membersihkan rumput aja di sini ya, gulma-gulma ini ya. Terlalu besar biayanya, kita hanya menyemprot 3 bulan sekali semprot, 3 bulan sekali semprot, karena semua itu biaya. Jadi sayang kerja seperti itu, kerja mubazir. Kalau memang bisa kita fungsikan yang lain untuk mendapatkan hasil, ya tentulah kita fungsikan. Terima kasih.